Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Semuanya ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Pada hari ini saya ingin mengajak kita lagi bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang berkaitan dengan Paskah kebangkitan Yesus Kristus. Saya ingin mengajak kita memikirkan tentang bukti-bukti tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita mempunyai Tuhan yang bukan hanya mati di atas kayu salib untuk menjadi penebus dan juru selamat kita. Namun kita juga bersyukur kepada Tuhan karena kita mempunyai Tuhan yang hidup, yang bangkit dari antara orang mati. Jikalau dikatakan bahwa Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang menjadi bukti bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati? Pada hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang 4 bukti tentang kebangkitan Yesus Kristus. Bukti yang pertama dari kebangkitan Yesus Kristus adalah kubur yang kosong. Kubur yang kosong menjadi bukti tentang kebangkitan Yesus Kristus. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ketiga mencatat demikian. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan bahwa kubur Yesus pada hari pertama, hari Minggu itu kosong. Ada orang-orang yang tidak percaya. Mereka mengatakan bahwa kubur Yesus kosong itu karena murid-muridnya telah mencuri mayat atau jenazah Yesus Kristus dan menyembunyikannya. Murid-murid yang mencuri dan menyembunyikan mayat Tuhan Yesus. Perkataan ini tidak benar. Teori ini tidak benar. Tidak mungkin murid-muridnya mengambil dan juga menyembunyikan mayat Tuhan Yesus. Kenapa tidak benar? Karena 10 dari 12 murid Tuhan Yesus, mereka mati syahid, mereka mengorbankan nyawanya, mengorbankan hidupnya demi memberitakan tentang Yesus yang bangkit. Tidak mungkin murid-muridnya mau mati demi suatu berita kabar yang bohong kalau mereka menyembunyikan mayat Tuhan Yesus. Mereka berani mati syahid, membayar harga yang mahal untuk memberitakan kebangkitan Yesus. Itu menunjukkan bahwa Yesus benar-benar bangkit, baru mereka berani membayar harga yang mahal. Ada juga orang yang tidak percaya, yang meragukan tentang kebangkitan Yesus. Mereka mengatakan bahwa musuh-musuhnya yang mencuri dan menyembunyikan mayat Tuhan Yesus. Perkataan ini juga tidak benar. Tidak mungkin murid-muridnya mencuri, musuh-musuhnya mencuri dan menyembunyikan mayat Tuhan Yesus. Kenapa tidak benar? Karena kalau memang benar mereka mencuri dan menyembunyikan mayat Tuhan Yesus, maka pada waktu muridnya memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, mereka dapat mengeluarkan buktinya. Mereka dapat mengeluarkan mayat yang mereka sembunyikan. Mereka dapat menunjukkan bahwa Yesus tidak bangkit, bahwa Yesus mati. Mereka bisa mengeluarkan jenazahnya. Tetapi setelah Paskah itu, setelah hari kebangkitan Tuhan Yesus, murid-murid memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat membuktikan bahwa Yesus mati dan mereka bisa mengeluarkan jenazahnya. Jadi yang benar adalah kubur yang kosong membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Bukti yang kedua dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yaitu penampakan diri Yesus Kristus. Karena Alkitab mencatat setelah Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari Paskah sampai Tuhan Yesus naik ke surga, itu ada 40 hari. Tuhan Yesus dia bangkit dari antara orang mati, dia tidak langsung naik ke surga, melainkan dia masih ada di dalam dunia ini selama 40 hari. Dan Alkitab mencatat selama 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan juga kepada orang banyak untuk membuktikan bahwa
dia hidup. Bahkan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-6 mencatat bahwa Yesus juga pernah menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus, dan kebanyakan mereka masih hidup sampai sekarang, artinya sampai Paulus menulis surat Korintus. Oleh karena itu Paulus menantang orang-orang yang meragukan kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau kamu tidak percaya, kalau kalian tidak percaya Yesus bangkit, mereka dari antara 500 orang yang menyaksikan tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu masih hidup. Saudara bisa bertanya kepada mereka yang menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka masih hidup. Artinya argumentasi Paulus kepada orang yang meragukan kebangkitan Tuhan Yesus, ya, mereka dapat bertanya dan mereka dapat menjumpai orang-orang yang begitu banyak yang menyaksikan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi bukti yang kedua dari kebangkitan Yesus Kristus itu adalah Yesus berulang kali menampakkan dirinya, baik kepada murid-muridnya maupun kepada orang banyak. Bukti yang ketiga dari kebangkitan Tuhan Yesus yaitu perubahan pada diri murid-murid. Pada waktu Yesus ditangkap, dianiaya, diadili, sampai waktu Yesus disalibkan, Alkitab mencatat murid-murid ketakutan. Mereka melarikan diri, mereka tidak berani berdiri dekat-dekat dengan Tuhan Yesus. Mereka takut ditangkap, mereka takut dianiaya oleh orang banyak. Oleh karena itu mereka pergi bersembunyi, mereka dalam kondisi ketakutan, mereka menyembunyikan diri sampai kepada hari Paskah, hari di mana Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus menjumpai mereka yang sedang mengunci diri dalam kondisi ketakutan. Yesus menghampiri mereka. Yesus menunjukkan dirinya hidup, membuktikan bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Dan setelah murid-murid yang berjumpa dengan Yesus yang bangkit, maka ada perubahan yang terjadi di dalam diri murid-murid. Mereka yang begitu ketakutan berubah, mereka menjadi begitu berani. Setelah berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit, murid-murid tidak takut lagi untuk keluar. Mereka menunjukkan dirinya kepada orang banyak. Mereka memberitakan tentang Yesus yang bangkit. Thomas yang tadinya meragukan kebangkitan Yesus, Thomas katakan, saya tidak percaya Yesus bangkit sebelum saya mencucukkan jari saya di tangan yang berlubang paku itu dan juga di lambung Yesus. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada Thomas, dan Thomas menjadi percaya kepada Tuhan. Thomas menyebut Yesus sebagai ya Tuhanku, ya Allahku. Demikian juga dengan Petrus yang tadinya menyangkal Yesus, tapi kemudian setelah berjumpa dengan Yesus yang bangkit, pada hari Pentakosta, Petrus berdiri di depan begitu banyak orang, ribuan orang, memberitakan tentang kematian Yesus dan juga kebangkitan Yesus. Hal ini tidak mungkin terjadi kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati. Bagaimana murid-murid berani tampil keluar memberitakan kebangkitan Yesus Kristus dengan gagah berani, bahkan mengorbankan nyawanya kalau Yesus tidak bangkit. Ini bukti yang ketiga, ada perubahan yang terjadi di dalam diri murid-muridnya. Itu membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Bukti yang keempat dari kebangkitan Yesus Kristus adalah gereja berdiri sampai pada hari ini. Gereja mengadakan ibadah pada hari Minggu itu karena kebangkitan Yesus Kristus. Pernahkah saudara berpikir, kenapa orang Kristen kita beribadah pada hari Minggu? Kenapa orang Kristen tidak beribadah pada hari Senin, atau hari Selasa, atau hari Rabu, atau hari Kamis, atau hari Jumat, atau hari Sabtu seperti orang Yahudi beribadah pada hari Sabat, yaitu pada hari Sabtu? Kenapa orang Kristen beribadah pada hari Minggu? Orang Kristen beribadah pada hari Minggu itu adalah merayakan kebangkitan Yesus Kristus.
Sejak hari pertama minggu itu, yaitu pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, maka murid-murid selalu berkumpul pada hari Minggu untuk beribadah kepada Tuhan, yaitu untuk memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi jikalau gereja sampai pada hari ini masih ada, gereja sampai pada hari ini mengadakan ibadah pada hari Minggu, itu alasannya adalah untuk merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Inilah 4 bukti yang membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Kubur yang kosong. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak. Ada perubahan di dalam diri murid-murid, dari mereka yang begitu ketakutan menjadi berani untuk memberitakan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Ini membuktikan bahwa Yesus bangkit. Dan gereja ada sampai pada hari ini dan beribadah pada hari Minggu. Ini adalah merupakan bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit. Kebangkitan Yesus Kristus adalah fakta sejarah yang tidak dapat dipungkiri. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.